Shalom, saudaraku, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kali ini kita mau bahas tentang bahasa roh. Begitu sering saya mendengarkan ini diperdebatkan tentang bahasa roh ya. Macam-macam pendapat daripada orang-orang Kristen tentang bahasa roh. Mari kita selalu kembali kepada firman Tuhan, saudaraku. Saya mau mengajak kita, terutama di sini para kaum wanita ya, saya tujukan kepada para kaum wanita, istri-istri ya, gadis-gadis, untuk kita membahas bersama dari 1 Korintus 14. Kita baca 1 Korintus 14 ya, mulai dari ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4, siapa yang berkata-kata tentang bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau di sini saudaraku kita perhatikan bahwa firman Tuhan berkata, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh. Karunia roh itu pemberian dari Tuhan. Karunia roh termasuk berbahasa roh, yaitu karunia roh, termasuk di dalam berbahasa roh. Tidak sembarang saudaraku seseorang yang berdoa berbahasa roh. Supaya ini kita luruskan ya, seringkali ya saya melihat, mendengar dan memperhatikan setiap kali orang berdoa berbahasa roh ya. Setiap kali berdoa berbahasa roh, bukan seperti itu ya. Apa sebenarnya bahasa roh itu saudaraku ya? Bahasa roh itu, itulah janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berjanji bahwa supaya murid-murid, rasul-rasul jangan meninggalkan Yerusalem ya, karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus atas mereka, supaya mereka jangan tinggalkan dulu Yerusalem, dan di Yerusalem ada janji Tuhan akan mencurahkan rasul-rasul, murid-murid dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan kuasa Roh Kudus itu mereka diberikan oleh Tuhan kuasa ya untuk menyampaikan berita Injil. Di dalam 1 Korintus 14 ini dikatakan bahwa usahakan dirimu memperoleh karunia roh. Jadi kalau seseorang pada saat itu janji Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas manusia termasuk kepada rasul-rasul, dan itu digenapkan. Kalau di dalam Kisah Rasul 2 digenapkan, Kisah Para Rasul 2 dikatakan di situ bahwa waktu itu, waktu rasul-rasul berkumpul di Yerusalem, dikatakan angin bertiup kencang dan kelihatan ada lidah-lidah api turun di tempat di mana para rasul-rasul berkumpul berdoa, dan mereka di situ berdoa dengan bahasa-bahasa yang bermacam-macam. Dan orang-orang mempunyai kesaksian sampai mereka berkata bahwa orang ini mabuk itu ya, karena mereka ada banyak macam bahasa yang dipakai mereka waktu itu, waktu mereka berdoa, disaksikan oleh orang-orang sekitar, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka berdoa, mereka menyatakan kebesaran Allah lewat bahasa-bahasa yang mereka tidak, yang rasul-rasul tidak mengerti. Mereka berdoa sebagai bukti bahwa mereka sudah dicurahkan oleh Tuhan Roh Kudus, dan mereka berdoa dengan bahasa-bahasa yang lain yang tidak mereka mengerti. Dan di 1 Korintus ini dikatakan bahwa di ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, mereka bukan berkata-kata kepada manusia, melainkan berkata-kata kepada Tuhan, kepada Allah. Contohnya, kalau saya berdoa dengan bahasa roh, berarti bukan akal budi saya yang berdoa, tetapi roh saya yang sedang berdoa, yang sedang berkata-kata langsung kepada Allah.
Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ada kalanya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, begitu fokus kita kepada Tuhan, maka hadirat Allah itu memenuhi hidup kita sampai hati kita melimpah dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, sampai akal budi kita tidak sanggup lagi mengungkapkan betapa baiknya Tuhan itu, betapa agung mulianya Tuhan itu. Ucapan kasih dari hati kita menyembah Allah kita, menyembah Tuhan kita, sehingga roh kita lah yang berdoa. Itu sebabnya bahasa roh. Firman Tuhan berkata bahasa roh itu adalah bahasa yang ada dalam dunia ini juga ya. Bahasa yang ada dalam dunia ini juga yang Tuhan berikan kepada seseorang saat berdoa di dalam bahasa roh. Tetapi firman Tuhan menjelaskan itu adalah bahasa yang kita tidak mengerti ya. Misalkan saya dalam kepenuhan Roh Kudus saya berdoa menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Tentunya Tuhan tidak akan kasih saya orang Batak. Tidak akan Tuhan kasih saya bahasa Batak berdoa dalam bahasa Batak karena saya mengerti. Mungkin bahasa Inggris sedikit-sedikit saya mengerti. Ya kemungkinan Tuhan tidak kasih bahasa Inggris karena ada bahasa itu. Tetapi bahasa lain mungkin bahasa Korea, bahasa Cina. Firman Tuhan menjelaskan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh seseorang itu ketika dia dipenuhkan Roh Kudus itu. Dipenuhkan roh itu. Tapi mungkin kalau orang lain, mungkin satu waktu misalkan saya, Tuhan kasih saya bahasa Korea. Yang saya tidak mengerti tapi roh saya yang berbicara kepada Tuhan. Tetapi di sebelah saya ada orang yang mengerti bahasa Korea. Dia akan mengerti. Oh, bahwa saya orang ini sebelahnya sedang berdoa, sedang menyembah kepada Tuhan dengan bahasa Korea. Nah seperti itu. Tetapi roh saya mengerti. Roh saya merasakan satu kekuatan berjumpa dengan hadirat Tuhan di saat saya berkata-kata dalam bahasa roh. Itu saudaraku ya. Jadi kalau orang berkata harus dimengerti, tidak di sini. Coba saudara perhatikan, jangan asal kita ngomong ya. Apalagi saudara belum dipenuhkan Roh Kudus, mungkin belum pernah mengalami berbahasa roh. Perlu kita cari tahu. Di sini dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Maksudnya kita tidak mengerti bahasa itu, tapi Tuhan kasih bahasa itu sebagai bentuk bahasa roh kita kepada Tuhan. Itu saudaraku. Dan di ayat 3 dikatakan, ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Membangun diri sendiri. Apa sih kegunaan bahasa roh itu saudaraku ya? Kita harus mengerti, jangan hanya berbahasa roh. Bahasa roh itu Tuhan berikan kepada seseorang. Ada kegunaannya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Bukan untuk pamer ya. Oh supaya dia dengar bahwa saya penuh Roh Kudus, bahwa saya berbahasa roh, tidak. Tetapi adalah janji Tuhan, dia akan mencurahkan Roh Kudus, memenuhkan setiap orang yang percaya kepadanya dan yang sudah mengalami pertobatan. Tentunya tidak sembarang Tuhan kasih bahasa roh. Bahasa roh itu adalah sebagai salah satu bukti, ciri-ciri dari seorang yang sudah dipenuhkan oleh Tuhan dengan Roh Kudus ya. Sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pertama ciri-cirinya berdoa di dalam bahasa roh. Dan tidak sembarang juga orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tentunya yang sudah bertumbuh imannya kepada Kristus, benar-benar sudah mengasihi dia, mengikuti dia, melakukan firman Tuhan dan mengalami proses pertobatan ya. Sudah mengalami proses pertobatan dulu, pengikutan yang sungguh-sungguh hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan karuniakan Roh Kudus memenuhi hidupnya. Akan keluar bahasa roh, bahasa yang dia tidak mengerti. Tetapi fungsinya ada. Fungsinya adalah untuk membangun diri sendiri, membangun rohaniku sendiri, ya.
Jadi fungsi bahasa roh itu bukan untuk pamer ya, tetapi berguna untuk membangun diriku sendiri. Rohku berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Maka hidup kita juga harus dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Sehingga roh dengan roh itu bisa ketemu ya, bisa ngerti ya, bisa berjumpa ya, merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan apabila kita diisi, dipenuhkan dengan rohnya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh yang hidup. Maka saudara dan saya harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saat-saat seorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, berdoa menyembah di dalam bahasa roh, seringkali mungkin suara itu meledak ya, suara itu meledak, ada tangisan ya, ada air mata pertobatan, air mata sukacita ya. Kita menyembah Tuhan dengan bahasa roh, ada tangisan ya, ada tangisan, ada penyesalan, ada pertobatan, ada juga sukacita ya. Itu sebabnya kalau seorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, ia berdoa menyembah di dalam bahasa roh, ada kalanya sampai berjam-jam saudaraku, air mata berlinang. Air mata berlinang, dia berjumpa dengan hadirat Tuhan. Hatinya rasa dipuaskan ya, seperti minum di sungai kehidupan. Itu saudaraku, sehingga dirinya terbangun ya. Dirinya semakin, pertobatannya semakin dimantapkan ya, kekudusannya semakin dimantapkan. Ini saudaraku, jadi kegunaan daripada bahasa roh itu adalah membangun diri sendiri, membangun rohani sendiri ya, bukan untuk orang lain, memperbaharui kita dari hari ke hari. Itu sebabnya semakin banyak orang berdoa di dalam bahasa roh, maka semakin terbentuklah hidupnya, semakin terlihatlah karakter Kristus di dalam hidupnya saudaraku. Itu. Jadi kalau firman Tuhan berkata bahasa roh itu fungsinya untuk membangun diri sendiri, maka jangan ragukan. Itu yang tertulis di dalam 1 Korintus 14 ini saudaraku. Itu yang tertulis ya. Untuk membangun diri sendiri. Bahasa roh itu tidak kita mengerti ya. Itu sebabnya di ayat yang lain dikatakan harus bisa menafsirkan. Kadang-kala ayat ini ya kita melihat, saya belum periksa ini aslinya yang sebenar-benarnya ya. Seperti ada yang kontras ya, berlawanan. Sementara di awal 1 Korintus 14 dikatakan bahwa roh kita ya, kita yang berbicara kepada Tuhan dan tidak mengerti bahasa itu. Tetapi Kisah Rasul, tetapi di 1 Korintus 14 ayat 16 dikatakan, biarlah seseorang berdoa supaya dia bisa menafsirkannya. Menafsirkan atau mengartikan saudaraku. Sementara di 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan tidak mengerti ya. Siapa yang berbahasa roh dia tidak mengerti bahasa itu. Karena oleh roh dia mengungkapkan kata-kata yang rahasia kepada Allah. Jadi ini saudaraku, kita tidak usah perdebatkan ya. Sementara juga di Kisah Rasul 2 dikatakan, kita baca dulu ya, Kisah Rasul 2, coba kita baca ya, mari kita baca. Saudaraku, supaya kita jangan suka bingung ya, jangan kita suka bingung. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Ini saudaraku, boleh saudara-saudara baca Kisah Rasul 2 ini. Bagaimana kisahnya
waktu mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, waktu mereka berbahasa roh, sampai mereka tercengang-cengang karena rasul-rasul itu dan murid-murid Tuhan berdoa dengan berbagai macam bahasa, dengan beberapa lumayan banyak ya bahasa yang mereka pakai dalam berdoa waktu itu, sampai orang-orang luar ya menonton mereka, melihat, dan mereka heran, tercengang-cengang. Sementara mereka adalah kebanyakan orang-orang dari Galatia, tetapi mereka berdoa dengan bahasa-bahasa yang lain. Dikatakan ada mungkin ya sampai 18 macam bahasa yang mereka pakai waktu berdoa itu. Sampai akhirnya mereka berkata bahwa mereka mabuk, tetapi Petrus berkata, "Tidak saudaraku, kami bukan mabuk, tetapi kami sedang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kami berdoa menyembah Tuhan di dalam bahasa roh." Ini saudaraku ya, nanti bisa saudara dalami Kisah Para Rasul 2 itu. Itu membuktikan bahwa waktu pertama sekali juga rasul-rasul, murid-murid di Yerusalem berbahasa roh sebagai tanda mereka sudah dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan. Mereka juga tidak mengerti ya bahasa itu dan mereka tidak bisa menafsirkannya. Justru yang mengerti siapa adalah orang-orang luar. Ya, orang-orang luar, karena orang-orang murid-murid yang berdoa dalam bahasa roh mereka tidak mengerti, tetapi orang luar yang mendengar mereka sampai heran ya, sampai heran, sampai tercengang. Bagaimana mungkin mereka berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasamu, sementara mereka adalah orang-orang Galatia. Tetapi dijelaskan bahwa mereka sedang dipenuhkan oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Ini membuktikan saudaraku bahwa bahasa roh itu memang ada dan memang itu adalah janji Tuhan. Jadi umat Tuhan itu harus dipenuhkan dengan bahasa roh ya. Ciri-cirinya setelah dipenuhkan, umat Tuhan itu harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ciri-ciri seorang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah berdoa dengan bahasa roh. Ya, berdoa dengan bahasa roh. Ingat saudaraku, bahasa roh itu adalah untuk membangun diriku sendiri. Kalau saya berdoa dengan bahasa roh, itu berguna, bermanfaat untuk membangun rohaniku ya, memperbaharui hidupku, membangun imanku lebih kuat, lebih teguh ya. Hidupku lebih bersungguh-sungguh mengasihi, mengikut Tuhan. Itu saudaraku. Jadi bukan untuk orang lain. Dan tidak perlu itu ditafsirkannya. Tidak perlu saya menafsirkannya karena di Korintus 14 sudah dikatakan tidak mengerti ya. Kita tidak mengerti dan tidak perlu mengerti, tetapi roh kita mengerti. Tetapi saya bisa merasakan kira-kira arahnya itu kemana ya. Waktu saya berdoa di dalam bahasa roh, kira-kira saya itu bisa mengarahkan kira-kira kemana tujuannya. Apa itu kebesaran Tuhan ya. Saya bisa rasakan Tuhan itu begitu besar, jangan takut ya, sembah Dia. Jangan takut, ikut Dia. Kira-kira seperti itu saya bisa merasakannya. Sehingga saya dikuatkan, saya dipulihkan oleh Tuhan. Itu saudaraku ya. Maka saudara belajar tentang firman Tuhan. Kita bersama-sama membaca jawabannya dari firman Tuhan. Bukan dari seseorang. Ada banyak pendeta ya yang berkata tidak perlu berbahasa roh. Atau mereka tidak percaya bahasa roh harus bisa ditafsirkan. Kenapa? Saudara selalu bertahan harus bisa ditafsirkan. Kalau tidak bisa ditafsirkan, apa gunanya? Lah, memang di dalam 1 Korintus 14 dikatakan tidak dimengerti. Kita tidak mengerti dan tidak perlu mengerti. Kita yang sedang berdoa di dalam bahasa roh, kita tidak perlu mengerti. Karena roh kita yang sedang berdoa. Maka itu adalah bahasa roh. Roh kita dengan roh Tuhan yang sedang berdoa, yang sedang berkomunikasi. Gitu saudaraku. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Sebaiknya saudara yang belum mengalami ya, yang belum mengalami, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Itu. Karena di dalam firman Tuhan tidak ada saudaraku satu rumus, 1 tambah 1 harus 1. Tidak ya. Tidak ada satu rumus. Kalau penuh Roh Kudus itu harus seperti ini. Tidak saudaraku ya. Tidak. Tapi kita
mengalami ada satu kegerakan rohani, ya. Ada satu kegerakan rohani. Saya lanjut lagi ya. Kita berlanjut lagi tadi dengan bahasa roh. Itu saudaraku, bahasa roh yang tadi saya jelaskan itu akan membangun. Bahasa roh itu gunanya untuk membangun diri sendiri. Maka saudaraku, berdoalah kepada Tuhan ya. Berdoa kepada Tuhan kalau engkau rindu dengan bahasa roh. Berdoa sama Tuhan supaya kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi harus mengalami pertobatan dulu, keubahan hidup ya, mengenal Tuhan dengan benar ya, bahwa Dia Tuhan juru selamat kita yang menebus segala dosa kita, kejahatan kita ya. Kita sadar bahwa kita orang berdosa, maka kita minta ampun sama Tuhan. Kehidupan kita berubah dari hari ke hari, kita mulai hidup baru ya, meninggalkan kebiasaan lama, keburukan lama, dan mulai kita hidup baru ya. Kita minta kepada Tuhan, itu harus diminta loh ya. Tidak datang begitu saja, tapi seseorang yang mau berbahasa roh, dipenuhkan dengan Roh Kudus, harus berdoa khusus ya. Berdoa khusus, ada kalanya kita berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Setiap hari kita minta untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus ya. Sampai kedagingan kita itu boleh ditaklukkan, hati kita hancur ya, kita mengalami keubahan, kita mengalami pengikutan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Hati kita meluap-luap mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, berdoa, menyembah, mengangkat pujian kepada Tuhan untuk hidup benar sebagai pengikut Kristus. Maka kalau daging kita itu sudah ditaklukkan, roh itu memenuhi kita, maka keluarlah bahasa roh. Ya, bahasa yang kita tidak mengerti, tetapi hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, meluap-luap bersukacita kita saudaraku. Dan ada kalanya hari ini kita bisa, misalkan bahasa Gerika, besok lusa bisa bahasa Cina, lusanya bisa bahasa Meksiko, kapan hari bisa bahasa apa saja ya. Bahasa yang ada di dunia ini saudaraku. Yang penting itu membangun untuk diri kita. Ada banyak macam bahasa di dunia ini yang Tuhan berikan kepada kita saat kita berdoa, dipenuhkan oleh Tuhan dan berbahasa roh. Maka saudaraku jangan ragu, saya juga sudah mengalami ini ya. Saya juga sudah mengalami. Jadi saudara kalau tidak mengalami, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa saudara berkata-kata. Tapi saya yang sudah mengalami, ya, saya bisa katakan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Itu sebabnya kalau orang-orang di karismatik dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka dia membara ya. Membara kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak takut ya dikucilkan, tidak takut diancam, tidak takut menghadapi pedang ya. Tetapi kalau Kristen biasa-biasa saja ya, hanya masalah adat saja dia sudah takut. Dikatain tidak beradat aja sudah takut. Itu. Tapi kalau orang dipenuhkan oleh Roh Kudus, tidak peduli dengan apa kata manusia. Yang penting sesuai dengan firman Tuhan. Tidak takut dikucilkan ya, tidak takut dikucilkan. Yang penting menyenangkan hati Tuhan, sanggup menanggung beban. Itu kalau orang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus dan berbahasa roh, saudaraku. Namun sekarang ini saudaraku ada juga yang saudara harus tahu dan saya jelaskan. Ada juga orang menghafal bahasa roh ya. Ada sekolah doa. Saya pernah mendengar ini. Ada sekolah doa dan di sekolah doa itu mereka diajar bahasa roh, sesuatu bahasa. Itu sering saya dengar ya. Waktu anak saya yang berkebutuhan khusus sekolah. Jadi saya selalu ikut di kelas berapa tahun. Terus saya dengar salah satu teman anak saya
berdoa di kelas. Dia berdoa, Uria bala bala so, entah apalah itu ya. Akhirnya saya tanya, kamu lagi ngapain tadi? Itu Mama Sem, saya lagi berdoa, berbahasa roh. Itu bahasa apa? Bahasa roh. Emang kamu bisa bahasa roh? Bisa katanya. Kok bisa? Kan diajarkan di sekolah doa. Diajarkan bagaimana? Itu Uria bala bala so, apalah itu ya. Jadi itu bisa mereka hafal, saudaraku. Sedangkan kalau penuh, benar-benar dipenuhkan oleh bahasa roh, tidak bisa dihafal. Tidak bisa, ya, tergantung apa yang Tuhan kasih sama seseorang itu. Bisa hari ini kata-katanya juga berbeda. Namanya berkomunikasi dengan Tuhan ya saudaraku. Berbicara dengan Tuhan. Sama seperti saya kalau berbicara dengan bapak saya contohnya. Dengan seseorang berkomunikasi. Ada yang dibicarakan ya. Tentunya bahasa itu kalau sekarang kita berbicara lain bahasanya. Besok kita bicara lain. Lusa berbeda bahasanya. Intonasi apanya. Tekanannya berbeda ya. Nah itu jadi ciri-ciri. Kalau itu bahasa hafalan, bahasa yang dipelajari dan bahasa yang dikursuskan. Bahasanya sama. Tetap sama ya. Gurunya, pendetanya, muridnya semua bahasanya sama semuanya. Ayo berbahasa roh. Berbahasa roh. Katakan bahasa rohmu. Itulah bahasa hafalan saudaraku. Sedangkan bahasa yang benar-benar Tuhan berikan dari Tuhan kepada seseorang tidak bisa dihafal. Tidak bisa dihafal dan tidak bisa sama. Tidak bisa di setel. Gak bisa dibuat-buat saudaraku. Kita kalau gak fokus aja ya. Gak fokus. Kita juga sedang marah. Gak bisa. Dia tidak datang. Roh itu tidak datang saudaraku. Jadi itu ciri-cirinya saudara. Itu sebabnya coba saudara dengar. Kalau mungkin di sekolah-sekolah, di persekutuan-persekutuan, di gereja-gereja bahasanya sama. Setiap kali ibadah sama bahasanya, pendetanya, pengerjanya, pelayan-pelayan guru sekolah minggunya sama semua bahasanya. Itu tandanya bahasa hafalan. Tetapi bahasa roh itu berbagai macam bahasa di dunia ini seperti yang di Kisah Rasul. Pasal 2 itu banyak macam bahasa. Bisa saudara bahasa Korea, saya pernah mendengar teman saya bahasa Inggris, pernah saya mendengar teman saya bahasa Cina, ya. Bahasa Cina. Nggak ngerti bahasa Cina, tapi logat-logatnya ya kita tahu ya saudara-saudaraku. Itu. Nah itu. Saya juga pernah satu waktu berdoa berbahasa, saya pikir bahasa apa ya? Saya pikir saya buat-buat. Tapi terus aja itu saya berpikir lama karena bahasa itu apa ya, kayak krik krok ada seperti itunya. Aduh, saya agak ragu, ini apa saya buat-buat gitu. Tapi terus aja itu, saya suka cita gitu. Satu waktu anak saya tunjukkan bahasanya sangat lucu ya di luar ya. Ternyata ada bahasa yang agak-agak seperti itu, krik krok, kira-kira seperti itulah. Loh, ternyata ada bahasa seperti itu. Saya baru yakin, oh puji Tuhan. Ternyata bukan saya buat-buat, memang saya sedang berbahasa roh, sedang kepenuhan Roh Kudus. Karena durasinya juga lama juga ya. Lama juga durasi saya menyembah Tuhan itu. Itu saudaraku ya, jadi untuk sekarang kamu jangan bingung. Umat Tuhan jangan bingung, tapi berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Yang jelas bahasa itu tidak kita mengerti kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita berbahasa roh, kita tidak mengerti. Tetapi kalau ada orang lain yang mengerti bahasa itu, mungkin bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Mandarin, orang tersebut akan mengerti dan tahu apa yang sedang kita ucapkan kepada Tuhan. Itu saudaraku ya, jadi jelas ya. Jadi jelas di 1 Korintus 14 baca ini ya. Baca saudaraku. Baca mulai dari ayat 1. Bahwa bahasa roh itu membangun diri kita sendiri dan kita tidak mengerti ya. Dan kita tidak mengerti. Dan di ayat selanjutnya saya tidak perlu ya baca. Di 1 Korintus 14 itu juga baca terus sampai ke bawah. Supaya ada PR buat saudara, terutama kaum wanita-wanita ya, ibu-ibu rumah tangga, gadis-gadis di sini, mudah-mudi, ayo baca itu, bahwa di situ dikatakan
bahwa kadang-kadang ia seperti berlawanan firman ini. Ada di situ dijelaskan, kalau kamu hanya berbahasa roh, bagaimana orang lain mengamenkan. Jadi saat kita berdoa di dalam bahasa roh, saudaraku, sebenarnya orang lain tidak perlu mengamenkan, tidak perlu, ya. Karena hanya roh kita yang tahu dengan Tuhan, jadi tidak perlu orang lain mengamenkan. Nah, itu yang perlu diamenkan kalau seseorang dipanggil menjadi pendoa, disuruh berdoa, memimpin doa, itu baru perlu untuk kita aminkan. Amin, amin, begitu. Tapi kalau saat seseorang berdoa menyembah, doa pribadinya dengan Tuhan di dalam bahasa roh, tidak perlu orang lain mengaminkan. Cukup kamu berdoa sendiri, kamu berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, ya, karena itu untuk membangun diri saya sendiri, tidak perlu orang lain mengaminkan. Itu saudaraku. Jadi supaya kita paham, supaya kita mengerti, ya, jangan sampai kita tersesat karena kita tidak paham, tidak mengerti, dan tidak pernah juga kita mengalaminya, merasakannya, ya. Ada juga saya mendengar orang yang ya bukan karismatik, ya, tapi Protestan, ya. Dia berkata, gak bisa dibawa perasaan. Mungkin perasaan saya seperti ini. Iya, tapi firman Tuhan berkata itu tidak perlu dimengerti. Cukup roh kita yang mengerti. Kenapa? Kita harus memaksakan harus dimengerti. Itu untuk membangun diri sendiri dan tidak perlu kita mengerti sendiri. Kenapa? Kita harus paksakan. Nanti saudara akan rugi sendiri. Saudara tidak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus tetapi diprotes, dikritik. Rugi saudara. Dan kalau ditindaklanjuti ini saudaraku, kita itu harus banyak berdoa menyembah di dalam bahasa roh. Semakin banyak kita menyembah dalam bahasa roh, maka semakin terbangunlah rohani kita. Karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Semakin dibaharui, ya. Itu sebabnya kalau orang berbahasa roh, tidak terjadi perubahan, pertobatan. Itu mungkin bahasa hafalan. Bahasa hafalan. Di dalam Galatia 5 ayat 22. Ada buah-buah roh saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara berbahasa roh, ada buahnya nanti dalam Galatia 5. Ada 9 buah-buah Roh Kudus. Jadi nanti akan terlihat, akan dihasilkan. Kalau saya berbahasa roh, menyembah Tuhan, berdoa dalam bahasa roh, nanti akan terlihat dari hidupku, ya. Dari hidupku ada 9 buah-buah Roh Kudus. Itu akan terlihat, akan memancar dari hidupku. Jadi jangan asal-asal saudara, oh saya sudah berbahasa roh. Tidak ada artinya. Itu hanya seperti gong yang gemerincing, tidak ada artinya. Tapi yang jelas saudara saya jelaskan di dalam 1 Korintus 14. Mintalah, kejarlah karunia Roh Kudus termasuk bahasa roh. Dan bahasa roh itu adalah janji Tuhan. Bahasa roh itu adalah membangun diri kita sendiri, ya, membangun rohani kita, dan itu juga memberi kita kekuatan, ya, untuk akhir zaman ini, membuat kita mampu menghadapi berbagai rintangan, kesulitan dan kesukaran berbagai hal pun. Kalau Roh Kudus memenuhi kita dan melimpah setiap hari saudaraku, maka ada satu kekuatan bagi kita untuk menghadapi semua rintangan. Tetap setia mengikut Tuhan. Imanmu tetap teguh. Kalau seseorang tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya khawatir saudara itu tidak akan bertahan nanti, ya. Ini yang dirasakan oleh banyak orang. Oleh rasul-rasul zaman dulu sampai mereka itu bertahan menghadapi aniaya. Mati syahid mereka bertahan, ya. Sebelum Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia menyangkal Tuhan, ya, sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan. Demikian juga akan banyak orang Kristen yang akan menyangkal Tuhan karena kamu tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya minta dipenuhkan oleh Roh Kudus, menyembah, berdoa di dalam bahasa roh supaya roh kita menjadi kuat, supaya kita dibaharui menjadi manusia Allah. Jadi manusia rohani, dan iman kita itu menjadi permanen karena setiap hari Roh Kudus itu memeteraikan, Roh Kudus itu menguatkan, menancapkan, memakukan hidup kita itu
termeterai dengan rohnya Tuhan menjadi milik Kristus. Sehingga tidak mudah kita meninggalkan Tuhan oleh karena persoalan, oleh karena problem. Itu sebabnya rindukan Roh Kudus di dalam hidupmu. Minta supaya kau dipenuhkan Roh Kudus, saudaraku. Jangan sekali-sekali menghafal bahasa roh. Nanti engkau celaka ya. Jangan sekali-sekali seseorang mengajarkan bahasa roh. Nanti engkau celaka ya. Tuhan akan murka kepada orang-orang yang mengajarkan bahasa roh. Ayo ikuti saya. Berbahasa roh. Kamu sudah penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah penyesatannya. Di sekolah-sekolah saya melihat ini. Pernah di sekolah anak saya. Setiap pagi guru-gurunya berbahasa roh, tetapi bahasa rohnya sama terus. Dari Senin sampai Sabtu, Minggu, bulan ke tahun, bahasa rohnya sama, itu aja terus. Bahasa rohnya. Anak-anak pun ikut berbahasa roh. Biasa dihafal. Itu bukan bahasa roh dari Tuhan, saudaraku. Tapi itu bahasa hafalan. Engkau nanti akan celaka, hati-hati ya. Jangan seorang pun meniru-niru ya. Pekerjaan Tuhan jangan ditiru-tiru. Jangan ditiru, saudaraku. Tapi biarlah roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Memenuhi hidupmu, memenuhi umat Tuhan. Karena itu adalah kekuatan dari Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus. Roh yang sangat berkuasa. Mengubah karakter kita. Membentuk kepribadian kita. Agar kita sesuai dengan firman Tuhan. Agar kita mampu melakukan firman Tuhan itu, saudara. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan mampu. Saya tidak akan mampu melakukan firman. Berat saudaraku pikul salib. Berat saudaraku untuk memproses kedagingan kita itu berat. Tapi kalau ada Roh Kudus yang memenuhi hati kita, hatimu saudaraku, kita akan mampu. Kita akan bersuka cita sekalipun air mata kita mengalir. Tuhan, saya tidak kuat untuk mengampuni dia. Saya tidak kuat untuk memaafkan dia. Saya tidak sanggup menghadapi persoalan ini Tuhan. Tapi saya mau bersyukur, berterima kasih. Karena ada rohmu memberi aku kekuatan. Aku kuat karena Tuhan. Aku kuat karena Roh Kudus. Itu saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Maka rindukan firman Tuhan. Jangan kau dengarkan perkataan orang-orang lain ya. Bahkan pendeta-pendeta yang dikatakan senior pun tidak perlu saya sebut namanya ya. Tidak perlu saya sebut namanya, banyak di YouTube. Banyak di YouTube itu pendeta-pendeta yang senior ya. Yang mungkin pelayanannya sudah puluhan tahun dan sudah diberkati. Secara finansial jemaat banyak. Tapi mereka mengabaikan dan menolak bahasa roh ini saudaraku. Itu urusan mereka. Tetapi saya mau jelaskan bagi kita siapa yang akan beroleh kekuatan nanti. Bagi saudara yang benar merindukan Roh Kudus. Merindukan bahasa roh itu sebagai tandanya. Berdoa sama Tuhan. Minta engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus meyakinkanmu bahwa bahasa roh itu sesuatu yang harus ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Apakah semua orang berbahasa roh? Semua ya. Karena itu dibuktikan waktu mereka di Yerusalem. Itu janji Tuhan. Semua murid-murid di Yerusalem dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sampai bergoncang itu. Sampai bergoncang itu rumah saudaraku. Demikian akan ada kegerakan-kegerakan rohani. Goncangan-goncangan besar terjadi dalam hidup seseorang jika dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jika berdoa di dalam bahasa roh. Jadi hidupnya tidak biasa-biasa. Tidak monoton. Akan ada satu gerakan-gerakan rohani ya. Yang terjadi ya akan berani menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Tuhan. Sebagai pengikut Kristus. Itu saudaraku. Itu akan terlihat. Tapi kalau saudara tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, tidak ada bahasa roh dalam doamu, pasti imanmu tidak akan pernah membara. Ya, biasa-biasa saja. Pengikutanmu tidak akan pernah membara kepada Tuhan. Rohmu tidak akan pernah membara di dalam mengikut Tuhan. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi kuncinya itu bagi saudara yang berdoa, dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka tandanya berbahasa roh. Dirimu akan semakin terbangun. Akan ada kegerakan-kegerakan rohani yang terlihat dari dirimu sendiri. Yang membuat satu goncangan ya. Yang memperlihatkan bahwa kau adalah pengikut Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Puji Tuhan.
pada saat ini yang bisa saya sampaikan. Ini yang saya pelajari dari firman Tuhan. Dan ini juga yang saya rasakan, yang saya alami. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara, maka segala perkara akan dapat kau tanggung. Karena luar biasa kekuatan Roh Kudus itu, yang melalui bahasa roh itu akan tinggal di dalam hidup seseorang. Engkau akan sangat bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.